pelajarannya. Pelajaran ini dari pembelajaran keterampilan pelajaran ini juga diterapkan pendapatnya dapat diikuti interaksi emosional dan tulis yang melibatkan tindakan yang berbeda berdasarkan informasi terkait nama dan jumlah binatang beda dan bangunan. Pelajaran gambar. Lagi conditioner, conditioner, pendingin udara atau AC. Window, jendela. Door, pintu. Bird, papan tulis. Cupboard, lemari. Book, buku. Table, meja. Wall, dinding. Desk, meja. Chair, kursi. Floor. Oke, bagaimana? Dilatih terus ya cara pengucapan benda-benda yang ada di dalam kelas. Oke. Nah, ini adalah example penggunaannya dalam kata. Oke, kita menggunakan an. Ada buah apa itu? Buah jeruk ya. Ya, buah jeruknya adalah orange. Jadi ketika kita mengucapkan kata buah jeruk, kita akan menggunakan an orange. Ya, an orange. Sekali lagi diucapkan di rumah ya, an orange. Berikutnya, an umbrella. Kemudian ada a ruler. Kemudian ada a book. Dan anak sekalian, sekarang kalian perhatikan ada kata an orange, ada an umbrella, ada a ruler, ada a book. Oke, nanti menjelaskan setelah pelajaran ini. Nah, ini pembahasannya. Jadi ada kata e dan disebut dengan artikel. Artikel e digunakan untuk benda yang jumlahnya hanya satu atau tunggal dan diawali dengan huruf atau bunyi. Ya, huruf atau bunyi konsonan seperti B, I, G, T, I,
example. Ini contohnya ya. There is a book on the table. There is a book on the table. Kita menggunakan kata a book. Kenapa? Karena o ini menunjukkan kata tunggal. Ya, dia hanya untuk kata benda yang tunggal. Dan diawali dengan huruf B, book. Book diawali dengan huruf B. Kemudian pengucapannya juga B. Jadinya there is a book. Menggunakan kata a. Jadi artikel a. Selanjutnya, there is a dog on the cupboard. Kenapa pakai a? Karena hanya there is. Satu, tunggal. Jadi kita menggunakan kata there is. A globe. Karena ada kata globe. Pakai a karena diawali dengan huruf B. Dan bacaannya juga di globe. Jadi hurufnya konsonan, maka kita menggunakan a. Selanjutnya adalah artikel on. Artikel on ini digunakan untuk kata benda yang jumlahnya satu atau tunggal dan diawali dengan huruf atau bunyi vokal seperti A, I, U, E, O. Itu huruf vokalnya. Nah, kalian pasti sudah tahu huruf vokalnya ya. Untuk contohnya, for example, I have an apple on my bed. I have an apple in my bed. Kita menggunakan apple dengan artikel on. Karena apple ini diawali dengan o, huruf o. Contoh yang berikut adalah she has an orange in her bag. Ya, kita menggunakan on karena ada kata orange yang diawali dengan o. Ya, huruf vokal. Bunyinya juga vokal o. Oke. Yang berikutnya adalah he wait for an hour. Nah, ini ada kata an hour. Itu ada huruf H pasti bekannya ya. Itu diawali dengan huruf H. Kenapa? Digunakan on. Ya, karena bunyi. Seperti yang dikatakan tadi, bukan cuma huruf, tapi bunyi. Karena bunyinya hour. A, bunyinya kayak A. Jadi dia menggunakan kata an hour. He wait for an hour. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Sekali lagi, artikel digunakan untuk kata atau huruf atau bunyi konsonan, kemudian digunakan untuk huruf atau bunyi vokal. Dan dua-duanya menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Oke. Okay. Now let's talk about the number of the games. Ini kita belajar tentang menghitung, ya. Sekarang kita lihat dulu penggunaan yang ada di dalam slide ini. Nomor 1, number 1, how many windows are there in the classroom? Oke, ini adalah pertanyaan. How many windows are there in the classroom? Nah, berapa banyak kira-kira jendela yang ada di classroom ini? Di dalam gambar ini, coba anda lihat pertanyaannya. Ya, ada berapa banyak? Ya, ada satu jendela. Jadi bahasa Inggrisnya apa? There is a window, atau bisa juga there is one window, karena hanya satu. Kita menggunakan kata there is. Oke. Nomor 2-nya, how many students are there in the classroom? How many students Kita lihat. Ada berapa banyak di situ? Coba anak-anak di situ. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Kalau 4, kita menggunakan there are. Menggunakan there are 4 tails. Jangan lupa tambahkan di dalam kata bendanya ada 4 ya. There are 4 tails. Okay. Apabila ada 1, kita pakai bracket. Kalau lebih dari 1, kita menggunakan there are. Jadi there is dan there are ini memiliki arti ada. Ya, kita menjelaskan tentang jumlah benda yang ada di dalam buku kita atau di dalam kelas dengan menggunakan kata there is atau there are. Artinya ada. Seperti dengan contoh yang tadi sudah diberikan, kita paham ya. Jadi there is digunakan untuk menjelaskan sesuatu benda yang jumlahnya hanya tunggal atau satu atau sendiri. Itu there is. Untuk there are itu
digunakan untuk menjelaskan atau menyatakan suatu benda yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu. Dan pada objek tersebut ditambahkan dengan s atau es. Seperti contoh pada nomor 2. There are 4 chairs. Oke. Nah, di bawah itu ada pun kata benda yang akhirnya ditambahkan dengan huruf es, yaitu kata benda yang berakhiran s, x, z, dan h. Itu kalau ada kata benda yang kalau dengan es ya, akhirannya seperti x, z, ch, dan sh. Ditambahkan dengan huruf e dan oke. Nah, sekarang we will learn to tell the names of the things that we often have in our class. Nah, ini kita akan belajar bagaimana mengungkapkan nama-nama benda yang sering kita bawa di dalam tas. Jadi, kalau misalnya anak sekolah kita sering bawa apa? Anak sering bawa apa di dalam tas? Nah, pasti ada buku, ada pena, ya. Here are what we will do. First, we will listen to our teacher say the names of the things we often have in our bag. Then, we will repeat the words after the teacher one more time. Penjelasannya adalah, pertama-tama, we will listen to our teacher say the names of the things we often have in our bag. Kita dengarkan guru kita mengatakan nama-nama benda yang sering kita bawa di dalam tas. Kemudian, then we will repeat the words after the teacher one by one. Kita ulangi, repeat apa yang guru kita katakan tadi. Satu demi satu. Kemudian, we will say the words this is things in our bag. Ini adalah benda-benda yang kita bawa. Nah, oke, kita dengarkan dulu ibu baca ya. Setelah itu anak-anak di rumah mengulangi apa yang kalian dengarkan. 2 pencils, a ruler, a rubber, a glue, some books, a bottle, a lunch book, a sharpener, a pair of scissors. Sekali lagi ya, once more. Dengarkan ya, kemudian dilatih lagi. 2 pencils, a ruler, a rubber, a glue, some books, a bottle, a lunch box, a sharpener, a pair of scissors. Gimana? Sudah latihan? Oke, good. Latihan untuk dipakai ya nantinya. Oke. Nah, ini contohnya dalam dialog. Bukan dialog. Ada di dalam buku ya. Kalian boleh buka buku. Pada halaman 63. Oke. Listen to the dialogue. Dialogue ini, dengarkan ya. I have 2 rubbers. What about you? How many sets do you have? I have 3 cans. I have 3 cans. Okay. Nah, ini penjelasannya ya. Kita akan melihat bagaimana tadi dalam dialog ada beberapa auxiliary verb. Pada contoh di slide sebelumnya ada kalimat I have 2 rubbers and I have 3 pens. Okay. Kalimat tersebut menggunakan auxiliary verb have. Auxiliary verb. Jadi sudah tahu ya, auxiliary verb itu apa? Ya, bantu, membantu untuk menunjukkan kalimat. Di sini kita belajar tentang have dan have yang memiliki arti yang sama, yang mempunyai. Ya, penggunaannya berbeda ya. Have digunakan untuk subjek I, we, you, they. I adalah
Untuk kalian di rumah, silakan lanjutkan dengan membuat kalimat menggunakan subjek you, be, dan I. Jangan lupa ya dikerjakan sebagai latihan. Nah, di sini untuk has, yang tadi F dan untuk has. Has digunakan untuk subjek she, he, dan it. She dia perempuan, he dia laki-laki, dan it itu untuk benda selain manusia. For example, misalnya, it has 4 legs. It has 4 legs. Apa yang mempunyai kaki 4? Ya, untuk kegiatan kalian di rumah, silakan lanjutkan dengan membuat kalimat menggunakan subjek he dan she. Latihan ya, menggunakan saja. Sekarang, dalam kalimat itu juga ada auxiliary verb do and does. Kalimat lihat kalian lihat di situ ya. Itu ada how many hands do you have? Okay. How many hands do you have? Itu ada kata do. Jadi do dan does memiliki arti yang sama. Yaitu apakah digunakan untuk kalimat tanya. Juga bisa digunakan untuk kalimat negatif ya, tapi di sini digunakan dalam kalimat tanya. Dan memiliki arti apakah. Contohnya, how many rulers do you have? Kata do ini digunakan untuk subjek I, he, you, they. Okay. Contohnya, how many rulers do you have? Silakan kalian lanjutkan dengan subjek I, you, he, dan they. Jangan lupa menggunakan you ya untuk I, you, he, dan they. Nah, sekarang penggunaan does. Dan di sini digunakan untuk she, he, dan it. Dan contohnya, does he have pencil? Does he have pencil? Beda ya, tadi menggunakan do, sekarang menggunakan does. Jika kalian di rumah, silakan lanjut dengan menggunakan subjek she dan it. Oke, sampai di sini dulu materinya. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan atau tidak? Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas bersama dengan our teacher here, my collaborator. Ada pertanyaan, any question for this material? Okay, thank you so much, Nandita. I want to ask you about, for example, if in the bed, I think it's a difference between your bed, especially hand. So, can you tell for the other student that if we have the difference is case in our bed, especially maybe for the students, how they can or how can they get it about something? For example, they guess like that. Yeah. Or maybe. Yeah, jadi. Oh, okay. If you want to make a question to ask someone or to display your bag, ya, jadi ketika kita mau bertanya seseorang tentang benda yang ada di dalam tas yang kita bawa ya, misalnya. Jadi benda yang tadi maksudnya bertanya apa sih yang kamu bawa di dalam tasmu? Ya, saya tahu ya. Pertanyaannya seperti apa? Ya. Jadi nanti bisa saja kita bertanya, how many books do you bring? Atau misalnya, are there any books on your bag? Ya, jadi ketika kita mau bertanya sesuatu, kita bisa menggunakan kata are there atau how many. Jadi seperti itu. Maybe Miss go on. I want to ask a little bit how do you yes, like Nandita say that when we want to tell or we want to explain the things in my bag, example di dalam tas saya, ya, di dalam tas saya ada berapa
suddenly tiba-tiba saya ingin bertanya lagi tentang menggunakan do. Misalnya tentang benda ya. But now in my bag. Using do itu bagaimana? Bisa kita misalnya ketika kita bertanya when we ask someone dengan menggunakan do juga. Do you have some book? Do you have any book? Atau do you bring a pen on your bag? How about the answer? Or the Sure. response? Okay, yeah. How about the answer? Yeah. Jawabannya when someone asking about that, how we have to answer. Yeah. The question. If they use what do. Yeah, Do. they used to. If we ask someone about using do, Yes. we answer yes or no. For example, Yes. do you bring a book on your bag? If you don't bring, you just say no. I don't bring any book. If you bring, you say yes. I bring a book. For example, misalnya kawan satu bawa satu buku, nanti bilang yes. I bring one book or a book. If more than one, If more than one, you can say yes. I bring some book. okay. Some. If you bring more than one. Ya, more than one. If you can count, misalnya kalau kita bisa menghitung berapa banyak jumlah buku yang dibawa, misalnya 3, kita bisa menggunakan bring 3 books. Yes, di belakang benda objek. Okay, so that is just one and more than one. Yeah, one and more than one. Is this the same with his and her? Yes. 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 Same. Yes. If Same, we yeah. ask, are there Okay. any books on your bag? Atau are there any ruler on your bag? If I'm unsure, kita bisa menjawabnya dengan yes or no. Yes, there is, or there are, atau yes, there is. You want to add something maybe? Ada yang mau ditambahkan mungkin? I want to ask you about because if we use any special for negative sentence and Interrogative. so please for example when we say that do you have any books? Yeah. And the answer Okay. The students can use with that or not? No, because does is only used for negative and interrogative. Does. Jadi does itu hanya dipakai ketika kita membuat kalimat negatif dan kalimat interrogatif untuk pertanyaannya. And the subject is I, Oh, we, yeah. you, they. I see that. Especially for that, the third person singular. Yeah. The first person Yeah. singular. Okay. Okay. Like he, She and it. Okay, we use does. For example, maybe she brings 3 pens, for example. Atau if you want to make a question, pertanyaan, does she bring Itu dalam kalimatnya dalam ya. kalimat tanya ya kita menggunakan does she atau does he bring some book any books. Karena kita bertanya maka menggunakan does atau do terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa kita menggunakan any. Oh Ya, untuk kalimat negatif dan interrogatif. Tapi kalau pernyataannya di kalimat positif ya kita bisa jawabnya yes I bring atau I bring one book atau I bring 2 books. Tidak usah menggunakan do dan does lagi. Itu kalau dalam Pertanyaan positif ya. ya. Positif ya. Ya, jadi dia sama dengan have dan has. Have dan has juga dipakai ketika kita hanya membuat kalimat tanya dan kalimat negatif yang ada kata not-nya. I have not, for example, like this. He has not, he has not, I have not. Jadi dia hanya berubah ketika dia berpindah dalam bentuk kalimat tanya Dan kalimat negatif. Interrogatif dan negatif saja yang memerlukan auxiliary verb do, does, dan have dan has. Dengan subjeknya sudah tadi sudah disampaikan
untuk I untuk do untuk I, we, you, dan they. Kemudian does untuk she, he, dan it. Dan begitu juga dengan have dan has. Have digunakan untuk I, we, you, they, dan has itu untuk she, he, dan it. Ada yang ditambahkan lagi? Maybe do you have one? No, I think that's enough. Okay, students. I hope all of you can understand what the minister already explained in material. Anak-anak, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh minister. Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah dan jangan lupa untuk terus belajar dan belajar di rumah. Don't forget to practice at home, so your English will be more better and better. Okay. Thank you very much for your attention today. Inshallah, we meet again in the next time. And before I close our meeting today, once again, I remind you to always protect yourself from COVID-19 by doing the first one is always mask. The second one is washing your hands with soap. The third one is keep your distance with other people when you speak to them. And the last is every time you're going out from your house is don't forget to bring hand sanitizer. From us, I hope all of you can understand and thank you very much for all of your attention. Inshallah, we'll meet again in the next chance. Okay, closing we're saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you. See you next time. Bye. Next.